Buku ini juga membahas kreativitas nih Pak ya. Salah satu yang Hmm. bikin pemilu di Magelang itu asyik konon katanya ini adalah kreativitasnya ya. Ada cerita ini teman pemilih bahwa di TPS 013 di Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, TPS-nya dihias seperti panggung pertunjukan. Iya, Nah, spill iya, ya Pak ya, spill dikit ya. Petugas iya, KPPS-nya pakai kostum jatilan, bilik suaranya betul. dihiasi topeng dan kuda kepang. Iya, Ini ide siapa ini Pak? iya. Jadi tidak hanya Di sisi teknis ada cerita juga nih Pak. Ada cerita sampul tertukar, surat suara kurang. Nah, jadi hmm, teman pemilih ceritanya di PPK Pakis harus bolak-balik antar desa di tengah hutan pinus demi menukar amplop surat suara yang tertukar. Ini drama banget ini Pak. Apa semua masalah logistik kemudian bisa diatasi Pak? semua dapat diatasi berkat. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih jangan lupa like, subscribe, comment, and share YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terkini seputar kepemiluan. Nah, teman pemilih, bicara mengenai pemilu biasanya identik dengan capek, tegang, dan ribet begitu. Nah, tapi tunggu dulu teman pemilih, karena di buku ini, buku Pemilu Itu Asyik dari KPU Kabupaten Magelang akan membuktikan kalau pesta demokrasi itu juga ada cerita lucu, haru, dan juga baper begitu. Nah, sudah hadir bersama saya secara daring. Kita sapa dulu Bapak Kordif Sosdikli Parmas SDM KPU Kabupaten Magelang, Pak Yohanes Bagio Harsono. Pak Bagio, apa kabar Pak Bagio? Baik, baik, sehat selalu Mbak Nona, yang Amin tidak pernah Bapak. tua. Bapak, ini menarik ini. Saya di Iya. studio podcast KPRI. Sementara coba di ini Mas Anggri izin. Di Zoom Bapak. Bapak aja. Nah, Pak Nah, Bagio ada di podcast KPU Kabupaten Magelang ya Pak ya? iya, Di ruang ini podcastnya kebetulan ini. ruangan podcast KPU Kabupaten Magelang ini Mbak Nona. Wah, luar biasa. Jadi kita berada di sama-sama di ruang podcast tapi di Iya. lokasi masing-masing begitu. Baik, Betul. Pak Bagio, terima kasih Ya, banyak Bapak sudah berkenan hadir meski secara daring namun tetap tidak mengurangi substansi dari dialog kita pada episode kali ini ya Pak ya. Nah, ya, Pak, ini saya udah ada buku hasil karya teman-teman KPU Kabupaten Magelang berjudul Pemilu Itu Asyik begitu Pak. Biasanya iya, tuh orang nganggep pemilu itu melelahkan Pak. Terus iya. kenapa ini Pak bisa-bisanya judulnya itu asyik ini Pak? Apa sih Pak yang jadi latar belakang dari penulisan buku ini Pak? Iya, jadi yaitu latar belakangnya seperti yang disampaikan Mbak Nona. Jadi selama ini teman pemilih, masyarakat itu selalu beranggapan, berasumsi kalau pemilu itu capek tadi, kemudian menakutkan, kemudian melelahkan, ya penuh drama. Nah, ini kemudian saya terinspirasi, termotivasi untuk memupus itu bahwa pemilu itu sebenarnya asik. Pemilu itu selalu ditunggu oleh masyarakat pemilih di Indonesia. Maka kemudian saya kemarin bersama teman-teman Badan Ad Hoc, ada PPK PPS, kami ajak untuk bersinergi. Yuk di pemilu ini kita bukukan apa yang terjadi di kepemiluan, apa yang dialami oleh teman-teman Badan Ad Hoc di PPS, di PPK, kita tulis. Karena selama ini teman-teman hanya apa namanya menyimpan cerita-cerita menarik, apa namanya pengalaman itu hanya disimpan, disimpan dalam hati, tidak pernah diungkapkan. Diungkapkan kalau 5 tahun berikutnya. Saya dulu seperti ini, saya dapat info seperti ini. Jadi hanya cerita-cerita. Nah, kemudian dari itu baik kalau kemudian saya teman-teman saya ajak ke kumpulan itu kita yuk kita tulis apapun nanti bentuk tulisannya nanti kita akan edit kita buat buku. Harapan kami semoga buku ini nanti menginspirasi
Hmm. teman-teman pemilih ya kemudian masyarakat, oh ternyata KPU buat buku yang menarik. Oh ternyata ada cerita-cerita yang menarik. Nah, seperti itu Mbak Nona. Luar biasa Bapak. Pak, saya lihat Iya, di buku ini tingkat partisipasi pemilunya nih naik ini Pak di Kabupaten Magelang. iya, Dari yang iya, 2019 itu di angka 86,86%, di pemilu iya, 2024 sebanyak 90,1%. Bahkan dapat penghargaan iya. ya Pak ya, peringkat kedua sosialisasi terbaik se-Jawa Tengah. Apa sih resepnya Wih. Pak bisa mencapai capaian sebegitu besarnya Pak? Ya sebenarnya ini berkat kerjasama eh, kami ya, tidak bisa Divisi Sosdiklik Parma sendiri yang bekerja. Ini tentu adalah kerja-kerja tim. Jadi eh, kenaikan signifikan itu sebenarnya juga berkat berkat peserta pemilu juga. Peserta pemilu yang gencar melakukan sosialisasi itu menolong kami untuk meningkatkan partisipasi. Dan kemudian kami juga membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, melibatkan teman pemilih, sehingga masyarakat, teman pemilih ini kemudian selalu apa namanya teringat bahwa besok akan ada pemilu. Oh, besok saya harus melakukan coblosan, saya harus datang ke TPS. Jadi ada motivasi, masyarakat termotivasi. Jadi kenapa kemudian angka partisipasi ini bisa meningkat. Nah, Hmm. jadi tapi ini sekali lagi Mbak Nona, ini bukan kerja Sosdiklik, tapi ini ada kerja tim KPU Kabupaten Magelang, termasuk juga kerja kerja dari para peserta pemilu. Gitu Mbak Luar Nona. biasa. Berarti betul-betul kolaborasi ya Pak ya antar semua pihak begitu. Pak, Iya, di balik angka 90% tadi Pak, ini ada ya. cerita banyak cerita unik dan menarik yang bikin geleng-geleng kepala ini Pak. Kalau saya lihat dari buku ini Pak. Nah yang pertama nih Pak, ada cerita kocak dari Kecamatan Candi Mulyo. Judulnya Hilang Iya, Fokus ini Pak ya. Jadi iya. singkatnya begini teman pemilih saya ceritakan secara singkat. Ada petugas KPPS yang lupa bawa arit, pulang tugas ini lupa bawa arit buat cari rumput. Ada juga sampai kecelakaan karena kurang konsentrasi. Nah ini kasihan ini ceritanya ya Pak ya. Apa sih kira-kira yang bikin mereka sampai sehilang fokus itu Pak? Iya, jadi kadang kita pada saat tahapan itu kan penuh drama, Mbak Nona. Jadi Hmm. kadang perintah itu datang tidak kenal waktu. Kadang perintah A tiba-tiba berubah B, berubah C dan seterusnya. Itu tidak ada waktu jeda. Ya, kadang teman-teman tadi mohon dimaklumi Mbak Nona, di tempat kami itu kan Badan Edok ada bermacam latar belakang ya. Ada petani, ada pensiunan, ada ASN, ada anggota ormas dan sebagainya. Banyak banyak latar belakang. Ya, yang menarik di Candi Mulyo, di Pakis, ini ada teman penyelenggara yang latar belakangnya petani. Hmm. Petani. Jadi pada saat dia bertugas, kemudian pulang, kemudian dipanggil lagi ke kantor untuk melakukan tugasnya. Tapi dia punya peliharaan sapi Hmm. di rumah. Nah, karena sapinya itu belum dikasih makan, nah dia kemudian langsung dari kantor langsung ke sawah untuk cari rumput. Ternyata lupa tidak bawa arit. Itu. Jadi kemudian ada juga yang sampai kemudian apa tahapan itu seiring waktu semakin rapat itu teman-teman konsentrasinya kadang hilang. Eh, Mm-mm. pada saat perjalanan pulang atau ke kantor atau melaksanakan tugas itu sering kehilangan fokus. Jadi kemudian sering tabrakan atau jatuh sendiri dan sebagainya. Ya itu Hmm. dinamika yang terjadi di lapangan. Nah ini itu tidak pernah terungkap, tidak pernah tertulis di buku atau apapun. Nah ini kita coba bukukan Mbak Nona supaya teman penyelenggara
di kemudian hari itu tahu. Ini Mbak Nona baru tahu kan Iya baru setelah tahu Pak membaca saya Pak. ini. Betul. Nah, karena kalau tidak membaca hanya mungkin informasi katanya, Mm-mm. saya dapat info dari, tapi kalau Mm-mm. membaca sendiri itu, oh ternyata betul. KPU Kabupaten Magelang itu ada cerita-cerita unik. Nah, ada lagi Mbak Nona yang menarik yang saya sampaikan di sini. Ada cerita. Mm-mm. Jadi karena kemudian tahapannya itu padat, Mm-mm. kemudian sering kali tahapannya itu datang bertubi-tubi, itu Mm-mm. kadang penyelenggara itu tidak pernah barang pulang. Akhirnya Waduh. apa? Iya, ini terjadi di PPK ke salah satu kecamatan kami di Nguwal. Itu Mm-mm. sampai kemudian memesan Mm-mm. angkringan atau warung apa ya makan yang Iya, pakai gerobak itu. angkringan. Iya Nah, iya itu di Pak. kantor. Iya, di kantor sampai iya. Jadi daripada saya pulang makan, daripada jauh nyari makan, akhirnya angkringan itu disuruh apa berjualan di depan kantornya. Jualan di depan kantor luar biasa Iya, Bapak. Ini gitu Mbak. menarik banget ya Pak ya. Ini cerita-cerita humanis yang nggak pernah terpotret begitu sepertinya ya Pak ya. Yang tentunya teman Iya, pemilih harus mengetahui ini bahwa penyelenggara juga manusia begitu ya Pak ya. Ya baik. iya, Jadi tapi luar biasa iya, Bapak, beban kerja berat Pak, tanggung jawab besar. Kemudian mm, jam kerja panjang sampai nggak pulang-pulang tadi begitu Pak. Meskipun iya, hilang fokus sedikit begitu, tapi ini menunjukkan adanya dedikasi yang luar betul. biasa ya Pak ya dari teman-teman. Iya, Mhm. karena dedikasi itu kemudian dia sampai mengorbankan ternaknya tadi, sampai ternaknya tidak makan sehari karena lupa bawa arit tadi. Mhm. Kemudian memesan warung makan untuk berjualan di dekat kantor dan sebagainya. Luar Bahkan ada biasa. cerita yang menarik lagi, Mbak Nona. Iya. Ada karena dia ini masih bujangan kebetulan. Mhm. Jadi karena sering tidak pulang, Mhm. sering ketemu dengan teman sejawat, Mhm. sama-sama badan ad hoc kami, Mhm. akhirnya mereka cinlok Cinlok, ke aduh, lokasi. Waiting Tresno Jalaran Soko Toko kulino Kulino. sering ketemu. Nah, akhirnya setelah pemilu kemarin selesai, akhirnya janur melengkung Mbak Nona. Hmm. Ditemukan di pemilu gitu. Luar biasa. Jadi Iya, apa namanya? Itu janjian honor pemilu buat biaya nikah lagi, Pak. bisa jadi Mbak Nona, bisa jadi. Baik. Pak, ada lagi nih Pak cerita yang menarik Pak. Anak Ya, Bimtek Ortu. Nah, ini teman pemilih saya nah, ceritakan ya. Kebetulan saya udah sedikit baca. Jadi dari Kecamatan Windusari ini ada anggota PPK namanya Mas Amin Fajar Setiawan. Mas Amin Fajar Setiawan jangan lupa nonton nih. Komen-komen aja di bawah. harus. Nah, yang harus memberi BIMTEK atau bimbingan teknis ke bapaknya sendiri yang jadi KPPS. Nah, loh. Iya, Katanya nih Mas Amin ini sampai nggak berani menatap wajah bapaknya. Deg-degan ya pasti ya Mas Amin ya. Itu gimana tuh Pak? Ada cerita serupa nggak di lapangan Pak? iya. Jadi pada saat itu Mas Amin ini cerita ke saya, Pak, ini saya kemarin habis bintek mengisi materi bintek, tapi saya nggak bisa, anu Pak, tidak bisa fokus lah. Kenapa nggak bisa fokus? Lah pesertanya orang tua saya, Pak, bapak saya sendiri. Aduh, Nah, pesertanya akhirnya Pak, Bapak EDW. saya "Wah, ini bagus Mm-mm. untuk ditulis ini. Saya kemudian minta Mm-mm. Mas Amin untuk menulis. Ya, Hmm. cerita-cerita ini kan jarang ditemukan, Ya, jarang betul Pak. ditemukan, jarang ditulis. Nah, maka Iya. kemudian buku isi buku ini itu cerita-cerita yang menarik. Iya, Maka betul betul Pak. kemudian ya judul kami ini adalah kumpulan cerita-cerita pemilu 2024 sehingga harapan kami pemilu itu menjadi asik. Betul, luar Ditunggu oleh biasa sekali. masyarakat, oleh pemilih. Gitu, Mbak. Jadi momen kebanggaan ya Pak ya untuk orang tua ya Pak ya untuk Mas Amin dan juga apa jadi momen langka juga begitu Pak. Ada anak bisa Iya, mengajari bapaknya. Bimtek lagi. Aduh iya, aduh aduh. Nah, kemudian Pak, eee, iya. buku ini juga membahas kreativitas nih Pak ya. Salah satu yang Hmm, bikin, pemilu di Magelang itu asyik konon katanya ini adalah kreativitasnya ya.
Ada cerita ini teman pemilih bahwa di TPS 013 di Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, TPS-nya dihias seperti panggung pertunjukan. Iya, Nah, spill iya, ya Pak ya, spill dikit ya. Petugas iya, KPPS-nya pakai kostum jatilan, bilik betul. suaranya dihiasi topeng dan kuda kepang. Iya, Ini ide siapa ini Pak? iya. Jadi tidak hanya di Krogowanan, Mbak Nona sebenarnya. Di Kecamatan Mertoyudan, di kecamatan yang lain pun ada sebenarnya. TPS-TPS unik. Kalau di Krogowanan itu kebetulan di Sawangan ini TPS-nya itu bertempat di Padepokan Seni. Hmm, Seni Jadilan di sana. Jadi ya, kemudian eh, apa KPPS-nya itu kebetulan juga anggota seni itu. oke, Jadi iya iya. kemudian supaya masyarakat pemilih di sekitar itu berduyun-duyun ke TPS itu akhirnya teman-teman KPPS di sana membuat ide untuk bajunya pakai eh, baju seniman Jadilan, termasuk Hmm, juga atribut-atribut yang lain. Nah, mm-mm. kemudian di Mertoyudan sama, di Mertoyudan juga Hmm, membuat hal yang sama. Kostumnya itu pakai baju topeng ireng. Ya, jadi hal-hal hmm, semacam itu memang kami harapkan oleh kepada teman-teman penyelenggara di TPS maupun di KPPS itu untuk berinovasi inovasi. kreatif supaya Mm-mm. masyarakat pemilih yang di sekitar TPS itu termotivasi untuk datang menggunakan hak pilihnya di TPS. Dan Luar biasa. terbukti, ya, Hmm, ya terbukti tidak sampai 100%, tapi paling tidak sudah 90% itu sudah luar biasa. luar biasa, Pak. Iya, Jadi memang ada inisiatif dari seniman lokal tadi ya, Pak ya. Kemudian juga iya, memanfaatkan potensi seni dusun begitu dan tentunya betul. menarik minat pemilih untuk datang ke TPS ya, Pak ya. Luar biasa. Ini Iya, efektif ini, Pak, menarik perhatian ini, Pak. iya. Bahkan Pak, Mbak, Mbak mm-mm, Dona siap. ini pengalaman aja, eh, Mm-mm. tidak hanya di kampung seni. Iya. Yang ada TPS yang mayoritas itu penghobi bola. Hmm. Nah, bola. Maka kemudian anggota KPPS-nya itu berseragam pemain sepak bola. Waduh, Termasuk iya aksesoris, hiasan-hiasannya itu ada bola, ada jaring gawang dan sebagainya. Ada itu Mbak di sini. kreatif sekali Bapak, luar Iya, biasa. iya. Ini kalau saya kalau jadi pemilih di sana, saya penasaran dan saya akan pasti datang Pak ke TPS-nya. Betul, betul. Maka kemudian angka Mm-mm. partisipasi kami meningkat tahun kemarin Iya. 91%. Pak, selain sosialisasi TPS unik ya Pak ya, ada juga Ya, sosialisasi yang nimbrung begitu Pak di berbagai kegiatan warga nih Pak. Nah, bisa diceritakan nggak ke teman pemilih Pak, nimbrungnya tuh seperti apa sih Pak? iya, ya. Jadi memang kita itu kemarin anggarannya juga kalau di beberapa pihak itu menyampaikan kalau apa namanya biayanya mahal, biayanya besar. Itu sebenarnya kalau sampai ke bawah tidak juga. Hmm. Maka kemudian untuk apa namanya mengantisipasi keterbatasan biaya untuk sosialisasi, kami Mm-mm. kemudian teman-teman memerintahkan ke penyelenggara di bawah itu untuk berkolaborasi, bersinergi dengan Hmm. organisasi masyarakat, dengan kegiatan RT, RW, ataupun pengajian, ataupun apa untuk ikut sosialisasi di sana. Jadi apa namanya dari kami terbantu dengan kegiatan-kegiatan dari teman-teman apa namanya RT RW pada saat rapat dusun, pada saat rapat desa atau pengajian itu kami masuk. Itu sangat membantu kami, Mbak Nuna. Hmm. Nah, jadi memang kami menginstruksikan ke teman-teman di bawah untuk bersinergi dengan apa namanya stakeholder yang lain. Gitu, Mbak Nona. Menarik, 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 Pak. Patut Hmm. dicontoh ya, Pak ya. Harus, Benar harus. contoh ini, Pak. Pak, ini juga apa namanya?
ada tantangan, ada sejumlah tantangan ya Pak ya. Memang Iya, ada banyak cerita lucu dan menarik, tapi di sini juga ada cerita yang bikin haru nih Pak. Nah di buku ini disebut bahwa ada 34 penyelenggara yang sakit. iya, Ada satu linmas yang meninggal dunia dan ada PPS yang keguguran saat bertugas begitu Pak. iya, Eee, iya, betul. bagaimana kemudian, apa namanya, dari KPU Kabupaten Magelang sendiri melihat kejadian tersebut, Pak? Iya, jadi kami beruntung sekali kemarin untuk teman-teman penyelenggara di bawah itu eh, terlindungi ya dalam Mhm, pekerjaannya ini kemarin sangat terlindungi dengan adanya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. mmm, Jadi kalaupun ada yang sakit sampai kecelakaan bahkan sampai keguguran itu mereka kami sedikit apa ya sedikit terbantu mhm, itu dengan adanya eh, bantuan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan itu. Dan mmm, ini juga kalau nggak di buku ini itu tidak mungkin itu akan tersampaikan akan Mbak Nona tahu bahwa mhm, sampai dengan loyalnya sedemikian besar. Itu salah satu ibu itu ibu muda, pasangan muda, mmm, tapi karena loyal terhadap pekerjaannya, itu sampai kemudian tidak tahu kalau ibu itu hamil, Mbak Nona. Tidak tahu kalau oh, itu hamil, tapi karena tadi loyal karena pekerjaan, mhm, sampai tidak pulang. Kalaupun pulang sampai larut. Kemudian mmm, kerja lembur di kantor sampai mhm, dini hari. Dan itu tidak hanya 1 2 hari Mbak Nona. Pada saat tahapan itu mendekati hari H, itu pekerjaan mereka, intensitas mereka ke kantor itu semakin tinggi. iya bener, Akhirnya kecapean itu. Jadi mmm, ibu-ibu itu kemudian di jalan ada pendarahan. Ya, sampai mmm, kemudian di klinik, oh ternyata mhm, keguguran. Jadi ibu itu tidak tahu kalau dia mmm. itu sebenarnya hamil muda. Luar biasa Nah, dedikasinya ya Pak, patut iya, betul, diapresiasi sebesar-besarnya. betul ya. Pak, Maka itu kemudian kami tulis Mbak Nona. iya, Pak, dari sisi teknis ada cerita juga nih Pak, ada cerita sampul tertukar, surat suara kurang. Nah, jadi Hmm. teman pemilih ceritanya di PPK Pakis harus bolak-balik antar desa di tengah hutan pinus demi menukar amplop surat suara yang tertukar. Ini drama banget ini Pak. Apa semua masalah logistik kemudian bisa diatasi Pak? Ya, semua dapat diatasi berkat kerjasama tadi Mbak Dona. Jadi eh, karena itu tadi apa namanya waktu yang tidak pernah apa namanya eh, waktunya berhimpitan terus, tahapannya berhimpitan, akhirnya ada kecapean, kelelahan. Akhirnya fokus teman-teman itu sedikit berkurang karena Hmm, kelelahan, kecapean itu fokusnya berkurang. Akhirnya yang terjadi itu tadi ada surat suara yang kurang, ada yang harusnya surat suara itu dimasukkan di TPS A misalnya, tapi kemudian ditaruh di TPS B. Nah, yang terjadi kemudian ini harus ditukar. mhm. Nah, tapi itu umum terjadi, Mbak Nona. Dan tapi semua teratasi, semua teratasi. Alhamdulillah ya Pak ya. Ah, Baik Pak, eee, pasti dalam menyusun buku ini tentu ada tantangannya ya Pak ya. oh, Apa tantangannya Pak selalu. dalam menyusun buku ini Pak? Ya, tantangannya karena penulis penulis buku ini tuh tidak semua berlatar belakang penulis. Ya. Iya, itu tantangan yang utama. Tidak bahkan mereka megang apa ya membuat tulisan apa yang harus diawali dulu judulnya itu mereka hampir tidak pernah. Nah, itu menjadi Mmm. tantangan kami. Nah, beruntunglah saya ini sebelum di KPU adalah seorang wartawan, Wah, jurnalis. luar biasa Nah, jadi Bapak, mhm, kami minta ke teman-teman itu untuk mhm. apa namanya mengirim data saja.
Data, Mm-mm. kemudian kami kemudian olah data itu menjadi sebuah cerita. Akhirnya Mm-mm. jadi buku ini. Itu yang utama, Mbak. Karena memang kami latar belakang kami itu berbeda-beda. Ada yang dari Mm-mm. petani, peternak, ada yang PNS, ada yang pensiunan dan sebagainya. Ya, jadi tapi ini syukur puji Tuhan ya, Iya, kami bisa membuat buku ini dengan hampir tidak mayoritas penulis ini tidak punya basic penulis, luar tapi biasa, Pak. kami bisa menyelesaikan ini. Luar biasa. Justru Itu, dari Mbak. cerita-cerita yang langsung itu jadi tidak mengurangi orisinalitasnya ya, Pak ya? Iya, Iya, betul. iya, iya. Ya, Menarik sekali. Pak, apabila kita sebut target pembaca, Pak, siapa ya. kira-kira teman pemilih yang bisa menjadi target pembaca dari buku ini, Pak? Pemilih pemula. Hmm, Nah, jadi pemilih target kami pemula. adalah pemilih pemula karena yang terjadi di Magelang, Mbak Nona, Iya. penyelenggara pemilu atau pemilihan di Kabupaten Magelang itu di KPPS itu kebanyakan adalah orang-orang yang sudah pengalaman, Hmm, maksudnya sudah berusia lanjut. Nah, jarang yang kami dapati penyelenggara di TPS itu yang pemilih pemula. Maka kemudian kami membuat buku ini supaya buku ini menginspirasi para pemilih pemula agar termotivasi untuk jadi penyelenggara. oke. Maka kemudian kami setiap sosialisasi ke sekolah melalui KPU Goes to School. Ini kita sampaikan bahwa di Kabupaten Magelang itu ada cerita-cerita menarik dan itu bisa dibaca melalui buku ini. Nah, target utama kami adalah memang pemilih pemula, Mbak Nona. Baik, baik, Pak. Pak, ini teman pemilih, khususnya pemilih pemula begitu ya, Pak ya, yang ingin Iya, mengakses buku ini, gimana sih cara dapatnya, Pak? ya karena ini kami belum, belum publish, eh, bisa langsung hubungi kami kan melalui KPU Kabupaten Magelang atau di Baik. web kami, di website Baik. kami Mm-mm. itu bisa kita dapatkan buku ini. Sementara itu dulu, Mbak Nona. Baik, baik, Bapak luar biasa, Bapak. Ternyata di balik hiruk pikuk pemilu 2024, selain kalau kita bicara pemilu soal data dan angka, tapi juga ada manusia di dalam buku ini ya, Pak ya. Luar biasa, Betul. Pak Bagio. Terima kasih Pak Bagio untuk Ya, insight dan cerita-cerita menarik yang kita ulas dari buku ini, Pak. Buku yang sangat bagus begitu, yang ya, wajib banget dibaca buat teman pemilih. Dan terima kasih harus. teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona, host podcast KPU RI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Bagio. Sama-sama.